Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi ya dengan Ibu di sini. Ibu harap kalian menyimak baik-baik dan enjoy sampai akhir video pembelajaran ini. Oke, yuk kita mulai. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum kita membahas materi ini, terlebih dahulu kita membahas tentang ketidaksamaan dan pertidaksamaan melalui kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai ketidaksamaan dan pertidaksamaan. Kalimat terbuka adalah kalimat yang nilai kebenaran belum dapat dipastikan secara langsung atau benar atau salah ya, karena masih mengandung variabel. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang nilai kebenarannya dapat dipastikan secara langsung. Kita masuk ke contoh, perhatikan kalimat berikut ini. Yang I itu 5 kali X sama dengan 15. Yang kedua, N lebih besar dari 8. Berapa nilai N? Yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Yang keempat, 7 ditambah 3 sama dengan 11. Nah, pembahasannya bahwa di situ kalimat ke-1 dan ke-2 merupakan contoh dari kalimat terbuka ya, karena nilai kebenarannya bergantung pada nilai pengganti atau variabel. Variabel itu bisa berupa X dan N ya. Nah, untuk kalimat ketiga dan keempat merupakan kalimat tertutup karena nilai kebenaran dari kedua kalimat tersebut dapat dipastikan secara langsung. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda ketidaksamaan, sedangkan ketidaksamaan adalah kalimat tertutup yang menggunakan tanda ketidaksamaan. Kalimat terbuka dan kalimat tertutup akan dibahas secara khusus dalam materi logika matematika. Nah, tanda ketidaksamaan yang digunakan terdiri dari kurang dari, dibaca kurang dari, sama dengan, dibaca kurang dari atau sama dengan, paling banyak, maksimum, tidak lebih dari. Yang C, lebih dari, dibaca lebih dari. Yang D, lebih dari sama dengan, dibaca lebih dari atau sama dengan, sedikitnya, minimum, tidak kurang dari. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Nomor 1, 2X min 7 kurang dari atau sama dengan 0. Ini merupakan pertidaksamaan linear. Yang kedua, X pangkat 2 kurang dari X merupakan pertidaksamaan kuadrat. Nomor 3, X min 3 per X min 7 lebih dari atau sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan pecahan. 4, akar X tambah 1 dikurang 3 kurang dari sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan bentuk akar. Yang kelima, nilai mutlak AX tambah B lebih dari 4 merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. 6, 7 lebih dari 5 merupakan ketidaksamaan. Nomor 7, 2 min 4 kurang dari 10 tambah 2 merupakan ketidaksamaan. Nah, dari situ nilai X atau sembarang bilangan yang mengakibatkan suatu pertidaksamaan menjadi benar disebut penyelesaian atau solusi dari pertidaksamaan. Himpunan dari semua penyelesaian disebut himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Ibu akan menjelaskan dari yang awal, yaitu mengenai interval bilangan. Jadi, pada pertidaksamaan atau persamaan nilai mutlak itu biasanya ditanyakan atau hasilnya itu berupa himpunan penyelesaian atau berupa interval. Jadi, bisa ada dua ya, bisa ditanyakan intervalnya seperti apa dan bisa ditanyakan himpunan penyelesaiannya seperti apa ya. Oke. Untuk yang interval bilangan ya, penyelesaian atau solusi dari suatu pertidaksamaan sering dikaitkan dengan interval atau selang bilangan. Ya, yang ini. Oke. Ya, secara umum pertidaksamaan merupakan cara untuk menyatakan suatu selang atau interval. Oke, ada dua ya. Tanda dari pertidaksamaan dan persamaan. Untuk tanda kurang dari dan lebih dari menyatakan selang terbuka atau pada garis bilangan ditandai dengan noktah kosong. Jadi ada bulatan ya, itu bulatannya tidak penuh atau kosong. Itu menandakan selangnya terbuka. Untuk tanda yang seperti apa? Untuk tanda yang kurang dari atau yang lebih dari. Nah, sedangkan untuk yang kurang dari
sama dengan dan lebih dari sama dengan, yang ini ya, selangnya itu dinyatakan dengan selang tertutup dan pada garis bilangan ditandai dengan noktah berisi atau bulatannya penuh. Ya, jadi ada dua ya, ada tanda yang kurang dari atau lebih dari itu selangnya terbuka ya, dinotasikan dengan atau ditandai dengan noktah kosong atau bisa disebut juga bulatan yang kosong atau bulatan tidak terisi ya, tidak penuh ya. Itu untuk tanda yang kurang dari atau yang lebih dari. Nah, untuk yang kedua, kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, itu dinyatakan dengan selang tertutup ya, ditandai dengan notasi atau noktah berisi. Ya, Ibu jelaskan tabelnya ya untuk interval bilangan. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama kolomnya jenis interval, yang kedua notasi pertidaksamaan, yang ketiga notasi interval, dan yang keempat adalah garis bilangan. Untuk jenis interval sendiri itu ada 4 ya. Interval tertutup, interval terbuka, interval setengah terbuka, dan garis lurus. Ya, untuk notasi pertidaksamaannya itu berupa tanda kurang dari, tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kalau notasi intervalnya itu ditandai dengan kurungnya, ya bisa kurung yang biasa atau kurung siku. Ya, biasanya kalau kurung siku itu menandakan yang kurang dari atau sama dengan, ya, atau lebih dari sama dengan, ya. Untuk garis bilangan itu adalah gambaran pada garis bilangan berupa noktah kosong atau noktah yang terisi, ya, atau penuh. Oke, Ibu akan menjelaskan dari yang interval tertutup. Oke. Interval tertutup itu kalian harus tahu ya. Yang tadi untuk tanda apa kalau interval tertutup? Untuk tanda yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Oke, notasi pertidaksamaan yang pertama itu yang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Nah, bagaimana sih cara notasi intervalnya? Notasi intervalnya kalian lihat di sini. Karena ada sama dengan, otomatis memakai kurung siku. Ya, kurung siku beda dengan kurung biasa. Ya, jadi harap berhati-hati nanti ya kalian kalau misalnya ada soal kurung siku itu untuk yang ada sama dengannya, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau misalnya kurung yang biasa itu yang tidak ada sama dengannya ya. Contohnya apa ya? Contohnya kurang dari dan lebih dari ya. Oke, itu untuk notasi intervalnya kurung siku A, kurung siku B yang ini. Gimana sih cara gambarnya pada garis bilangan? Yaitu seperti ini ya. Kalian tadi sudah baca di atas penjelasannya, kalau misalnya notasinya tertutup, otomatis noktahnya itu adalah penuh ya. Noktah itu bulatan tapi penuh bulatannya ya. Beda dengan yang interval terbuka. Kalau interval terbuka hanya bulatan saja ya, tapi bulatannya kosong. Seperti itu ya. Jadi gambar pada garis bilangannya adalah ini, seperti ini ya. A, B dan intervalnya adalah penuh ya. Oke, yang kedua. Yang kedua yaitu A lebih dari sama dengan X. Karena di sini hanya ada variabelnya satu ya, yaitu A ya. Berarti notasi intervalnya adalah seperti ini ya, kurung siku A, tak terhingga. Jadi ini adalah tanda tak terhingga ya. Terus kenapa ada tanda tak terhingga di situ? Karena tidak ada variabel yang lain ya. Variabelnya nilainya bisa berapa aja ya, tidak terhingga. Ya, jadi ditulisnya seperti itu, pakai tanda matematika, simbol matematika tak terhingga adalah seperti itu. Ya, kurungnya bagaimana? Kurungnya berarti kurung biasa, bukan kurung siku. Ya. Nah, gambar garis bilangannya kayak gimana? Nah, masih intervalnya masih tertutup, berarti noktahnya noktah yang terisi ya, penuh ya, seperti itu. Nah, ini. Ya. Kenapa arahnya ke kanan? Karena lebih besar. Ya, lebih besar dari sama dengan. Nah, kalau misalnya ke kiri berarti kurang dari ya. Kurang dari atau sama dengan. Oke, untuk yang interval terbuka. Untuk interval terbuka yang kedua ya, yang ini Ibu akan bahas yang A kurang dari X kurang dari B. Karena di sini tidak ada tanda sama dengan ya, berarti pakai notasi interval kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku yang seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi A, B, gimana garis bilangannya? Lihat, karena interval terbuka,
otomatis noktahnya itu bulatannya itu kosong ya, berarti seperti ini ya. Bisa dibedakan kan dengan yang ini ya, bisa. Oke, yang kedua yaitu A kurang dari A lebih dari X. A lebih dari X berarti tak terhingga kan X-nya sampai berapa ya, nggak tahu kan. Nah berarti intervalnya, notasinya yaitu seperti ini, A, tak terhingga. Kurungnya pakai kurung yang biasa ya. Kenapa arahnya? Nah ini untuk garis bilangan, arahnya kenapa ke kanan? Karena dia lebih dari. Lihat notasinya, notasi noktahnya yaitu bulatannya bulatan yang kosong ya, tidak terisi ya. Oke. Yang ketiga adalah interval setengah terbuka. Nah untuk interval setengah terbuka ini adalah gabungan dari interval tertutup dan interval terbuka ya. Jadi yang seperti ini. Nah A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Di sini ada kurang dari sama dengan. Otomatis itu kan beda ya. Nah, gimana cara notasi intervalnya? Yang A ini menandakan untuk kurung yang ini, ya kurung yang biasa. Kalau yang B karena dia ada sama dengannya, otomatis kurungnya kurung siku. Ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya yang ada kurung siku berarti yang ada sama dengannya ya, kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan ya. Gimana cara menggambar garisnya pada garis bilangan seperti ini? Kalau untuk A itu notasinya noktahnya itu kosong ya. Kalau yang B berarti noktahnya itu terisi ya. Sama seperti yang ini juga ya, A kurang dari sama dengan X kurang dari B ya. Karena di sininya ada sama A-nya yang kurang dari sama dengan ya, berarti notasinya kurungnya siku, sedangkan yang B itu kurung biasa. Gimana garis bilangannya ya? Seperti ini garis bilangannya ya. Oke. Nah yang keempat itu adalah garis lurus. Garis lurus itu semua bilangan real ya. Apanya Bu yang semua bilangan real? Yang notasi pertidaksamaannya ya. Jadi tidak terhingga ya angkanya ya. Semua bilangan real kan banyak ya. Jadi tak terhingga, otomatis notasi bilangannya yaitu seperti ini ya. Negatif tak terhingga, koma tak terhingga ya. Seperti itu bacanya. Untuk garis bilangannya kayak gimana? Garis bilangannya seperti ini ya. Tidak ada noktah antara A dan B ya, karena ini tidak terhingga angkanya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Gambar berikut menunjukkan pertidaksamaan dan daerah yang diarsir menunjukkan daerah yang memenuhi pertidaksamaan. Yang A itu X lebih dari 3. Nah, kita lihat tandanya lebih dari, otomatis dia noktahnya kosong ya, dan arahnya ke kanan. Yang B ya. X kurang dari 3. Kurang dari berarti noktahnya kosong, arahnya ke kiri ya. Untuk yang C 2 kurangi dari X kurang dari sama dengan 4. Di situ ada tanda sama dengan, otomatis noktahnya itu penuh ya, sedangkan yang tidak ada sama dengan noktahnya itu kosong. Jadi seperti itu gambarnya ya. Dan yang D, X kurang dari 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Kalau ada kata atau berarti daerahnya itu dipisah ya. Jadi yang kurang dari itu daerahnya ke kiri, yang lebih dari itu daerahnya ke kanan. Alhamdulillah materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Ibu harap kalian memahami dan video ini dapat bermanfaat ya. See you next video.